Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dudu Wahyudi dari bagian barang jasa Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan tidak ada kurang sesuatu apapun. Pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang pengertian bentuk-bentuk, contoh, kasus, dan penyebab korupsi. Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 20 Desember kemarin kita semua memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi terbagi menjadi 4. Satu, secara harfiah, 2 secara yuridis, 3 menurut Robert Klitgaard, 4 menurut PBB. Pengertian korupsi secara harfiah merupakan asal kata dari kata Yunani, yaitu yang berarti busuk. Secara yuridis, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, pengertian korupsi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Bentuk-bentuk berikutnya yaitu bentuk-bentuk dan contoh korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tindak pidana korupsi dikategorikan menjadi 7 bentuk, yaitu 1. Penyalahgunaan wewenang yang berakibatkan merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang 7 adalah gratifikasi. Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan dari 7 bentuk tindak pidana korupsi itu? Kalau belum, ya saya akan menjelaskan selanjutnya. Penyalahgunaan wewenang yang berakibatkan merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya adalah penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang banyak kita saksikan di setiap kita weekend apa hari libur nasional. Para pejabat memakai kendaraan plat merah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Itu merupakan salah satu bentuk korupsi. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap yang berarti memberikan sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contohnya adalah kita kena tilang di lampu merah, kita menyuap lantas agar kita terbebas dari tilang. Itu merupakan salah satu bentuk korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang dokumen untuk keuntungan pribadi. Contoh realnya di lingkungan kita adalah memanipulasi kwitansi kosong, SPJ bodong contohnya. Yang keempat, pemerasan, memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kebutuhan pribadi. Contohnya pungutan liar yang ada, ya banyaklah kita saksikan selama ini. Itu merupakan salah satu bentuk korupsi. Yang kelima adalah perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Contoh real kita di lingkungan kita sekarang adalah kecurangan proyek pembangunan yang melibatkan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan dan pelaku pengadaan. Itu merupakan korupsi. Yang keenam, benturan pengadaan dalam korupsi.
Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kroni-kroninya. Contohnya melibatkan usaha pribadi demi mendapatkan tender di suatu SKPD, ternyata setelah ditelusuri perusahaan yang mendapatkan tender tersebut masih berafiliasi dengan salah satu pejabat yang ada di pemerintahan. Yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya memberikan paket perjalanan gratis, parsel hari raya, dan hadiah-hadiah lainnya. Adapun penyebab korupsi terbagi menjadi 4. Penyebabnya antara lain greed, yaitu ada Ghosn teori. Yang pertama greed. Greed itu keserakahan. Kedua opportunity, kesempatan. Ketiga needs, kebutuhan. Yang keempat exposure, yaitu pengungkapan. Penyebab korupsi ada 3 juga. Pertama terpaksa, kedua memaksa, ketiga dipaksa. Demikianlah sekilas tentang pengertian korupsi, bentuk korupsi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan mempelajari apa itu korupsi, sehingga dengan kita mengetahui dan memahami apa itu korupsi, kita dengan memaksakan diri dan harus memaksakan diri untuk terbebas dari korupsi. Salam anti korupsi. Demikianlah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.